Mungkin karena udah jam 7 lebih 6, biar kita selesainya juga nggak terlalu larut. Nanti yang belum join langsung join aja ya. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, ini kita kelasnya setelah buka puasa banget. Jadi nanti semoga nggak terlalu larut selesainya. Jadi teman-teman masih bisa tetap tarawih ya. Semoga masih bisa nggak telat-telat banget lah kita selesai nanti di kelas hari ini. Mungkin beberapa udah kenal saya semua ya harusnya ya, karena kita semester lalu ketemu juga kan. Kita ketemu lagi di semester ini, jadi saya tidak kenalan lagi satu-satu ke teman-teman karena kita juga sudah kenal, udah ketemu di semester lalu. Terus juga beberapa juga ya saya masih ingat ya kalau teman-teman tuh kayak apa pengerjaannya. Jadi kita nggak usah perkenalan, kita skip di bagian perkenalan, terus di bagian ketua kelas juga mungkin masih bisa kita lanjutin ke Mas Raihan lagi ya. Iya Bu, boleh. Oke, berarti kita juga bisa going through, kita bisa cepat semoga hari ini. Berarti itu dari ketua kelas, dari perkenalan sudah oke. Mungkin nanti saya akan menjelaskan dulu kita satu semester ini kira-kira akan belajar tentang apa, tapi kita tidak terlalu dalam. Jadi hari ini kita hanya mempelajari dulu konsep dasarnya. Jadi kan kita di mata kuliah kita ini kan di semester ini kita akan belajar, teman-teman bersama saya akan belajar mengenai computer vision atau fisik komputer. Nah, itu mungkin teman-teman di semester-semester sebelumnya juga sudah mengambil pengolahan citra digital. Ada yang ngambil? Sudah Bu, sudah. Ya, nah mungkin bertanya-tanya juga kan kayak sebenarnya apa sih bedanya computer vision dan itu tadi ya image processing atau pemrosesan pemrosesan citra digital. Nah, mungkin nanti kita akan refresh lagi kira-kira bedanya apa skopnya. Jadi nanti teman-teman bakal kebayang juga kira-kira di computer vision kita akan belajar tentang apa dan bedanya itu apa sama image processing. Nanti kita bahas itu aja di hari ini. Nanti sisanya highlight untuk selanjutnya kita akan dijelaskan di minggu depan dan seterusnya gitu ya. Kemudian informasi selanjutnya adalah ini teman-teman. Jadi di semester ini mungkin sudah diinfokan juga sama dosen-dosen yang lain bahwa untuk tatap muka itu kita hanya ada 6 kali tatap muka ya, sisanya asinkronus atau belajar mandiri. Nah, untuk tatap muka itu nanti ada di silabus, kita akan tatap muka di pertemuan keberapa aja, nanti teman-teman silahkan cek, itu udah ada di pendahuluan di bagian LMS-nya kita ya. Jadi di pendahuluan udah ada silabus, silahkan dibaca nanti kapan yang teman-teman harus tatap muka atau Zoom bersama saya, dan kapan yang harus asinkronus. Jadi nanti ketika kita Zoom, presensi akan dilakukan melalui video conference seperti semester lalu. Jadi otomatis kalau teman-teman klik link pada Zoom LMS dan lanjut ke Vicon, itu nanti akan menjadi presensi. Kemudian jika misalnya kita belajar secara asinkronus atau melalui LMS aja, itu presensinya akan dilakukan melalui forum ataupun tugas. Untuk malam ini, karena ini pertemuan pertama dan dari kemarin sepertinya ada kendala di Zoom ya, jadi saya tadi membackupnya teman-teman presensi melakukan melalui forum. Jadi silahkan untuk yang belum presensi melalui forum, silahkan meninggalkan komen nama dan NIM di forum di LMS ya. Itu sebagai presensi. Atau kalau misalnya LMS-nya masih ada yang bermasalah, nanti saya tetap lakukan presensi manual karena orangnya juga tidak terlalu banyak. Nanti sambil saya lihat lagi untuk memastikan bahwa teman-teman hadir dan tercatat di sistem gitu ya. Karena ya yang kita tahu kan semester lalu itu karena pakai sistem, jadi ya kalau misalnya nggak ngisi ya berarti nggak kehitung presensi. Padahal sebenarnya teman-teman masuk gitu. Nanti saya akan cross check di akhir, kira-kira seperti itu. Mungkin saya sambil share dulu ya tentang kayaknya nggak belum ada yang anak baru kan ya masih sama semua ya. Iya nama-namanya sepertinya masih sama semua. Saya akan share screen dulu kira-kira apa yang harus saya bagikan ke teman-teman dari university ini ya mungkin ya kayak tata tertib dari kampus kita itu seperti apa saya akan sampaikan lagi ke teman-teman. Kemudian untuk sistem penilaian seperti apa, silabus dan juga tadi konsep dari computer vision dan juga image processing. Saya akan share screen. Ya, sudah terlihat ya? Sudah Bu, sudah. Oke, yuk kita mulai. Jadi kita akan belajar mengenai
hari ini ya kita akan baca tentang Introduction to Computer Vision atau visi komputer. Nah, di sini saya Ibu Rizky Triani Pusparini seperti semester lalu mungkin udah pada kenal juga. Saya akan melanjutkan. Jadi hari ini kita ada 4 konten. Yang pertama kita akan belajar mengenai kita akan tahu silabusnya seperti apa. Teman-teman bisa download juga di LMS. Itu rencana pembelajaran 1 semesternya. Jadi materinya akan ada apa aja. Mungkin tidak akan strict seperti RPS, ya RPS kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin terlalu berat atau apa nanti bisa kita turunkan. Atau misalnya teman-teman ternyata bisa melampaui di atasnya nanti juga bisa kita sesuaikan juga gitu ya. Jadi silabus itu sifatnya nggak yang mengikat banget, tapi itu adalah guidance kita selama 1 semester. Kira-kira kita akan belajar apa aja. Kemudian yang kedua akan saya refresh lagi tentang grading system di kampus kita itu seperti apa. Jadi persentase penilaian setiap komponennya itu seperti apa, tugas berapa, UAS berapa, UTS berapa, dan macam-macamnya. Yang ketiga, mengenai University Regulation atau tata tertib mahasiswa selama perkuliahan. Ini sih sebenarnya dari kampus semua ya, tata tertibnya ini nanti saya hanya menyampaikan ke teman-teman gitu. Jadi tinggal diikutin aja. Kemudian yang keempat, baru kita lihat lagi ya, kayak sebenarnya deskripsi secara umum CV itu tuh seperti apa sih gitu. Bedanya apa sama image processing, terus nanti kita akan belajarnya apa sih di CV gitu-gitu. Oke, yang pertama dari silabus. Nanti seperti biasa ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan di akhir ditanyakan. Untuk silabus, ini ada juga di LMS, ini mungkin seperti ini. Jadi sudah dibagi ya teman-teman, kayak misalnya hari ini Rabu 19 Maret 2025 kita ada tatap muka atau Zoom meeting. Nah, nanti ini 40 kali 3 atau 120 menit ya biasanya. Cuman karena ini bulan puasa, jadi kampus memberikan aturan kita hanya 1 jam biasanya. Tapi mungkin karena kita hari pertama dan memasuki 10 malam terakhir Ramadan ya, kayaknya kita mungkin nggak sampai jam 8 hari ini. Semoga bisa cepat. Nah, ini ada 6 kali, kalau tidak salah, 6 kali tatap muka. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kali yang materi, terus UTS UAS. UTS UAS mungkin kita masih sama kayak semester lalu aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang keberatan dibilang aja. Tapi rencananya saya akan seperti semester lalu, jadi nanti tetap berkelompok aja. Nanti silahkan teman-teman presentasi proyek akhir. Kalau misalnya sudah presentasi dan nilainya oke, kayak mata kuliah NLP, saya tidak akan mengadakan UAS. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum passing nilainya atau belum lulus, akan saya tetap adakan UAS. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang keberatan, kita bisa ganti mekanisme, tapi sementara kayak gitu dulu. Nanti silahkan disampaikan. Nah, terus untuk pembelajarannya, di sini kan kalau yang tatap muka atau Zoom meeting seperti ini ya, itu kita nanti, sudah saya sampaikan, kita presensi melalui Vicon. Tapi kalau ada belajar mandiri atau asinkronus ini, teman-teman silahkan cek LMS-nya antara mengisi di forum atau mengerjakan tugas gitu. Tapi mungkin sebelum Lebaran, karena mungkin udah ada yang mudik, ada apa, mungkin saya juga nggak akan ngasih tugas, jadi saya paling di forum aja ya, mungkin kayak opini teman-teman aja atau seperti apa nanti. Itu nanti di minggu depan. Jadi silahkan cek di LMS-nya. Kemudian untuk materinya ini adalah breakdown-breakdownnya. Jadi pendahuluan ini kita di minggu depan ya, sejarah aplikasi konsep dasarnya seperti apa, tapi hari ini akan saya masukkan sedikit dulu untuk fondasi. Terus kita juga akan belajar filtering dan transformasi citra. Ini masih dari image processing ya. Terus ada edge detection, deteksi tepi, segmentasi, dan lain-lain itu seperti apa model-modelnya. Terus ada fitur dalam citra, ini histogram. Kita juga nanti akan coba ngitung-ngitung sedikit. Tapi kalau misalnya tidak sampai situ juga nanti kita penyesuaian. Terus ada pattern recognition dari machine learning. Nanti kita coba dari KNN, SVM atau CNN dasarnya seperti apa. Mungkin salah satu modelnya. Kemudian ada deep learning untuk CV, computer vision. Itu CNN, transfer learning, nanti kita lihat ya seperti gimana. Kemudian sampai situ kita ada UTS. UTS mungkin akan seperti yang kemarin. Saya akan menjelaskan juga kayak kisi-kisinya seperti apa. Silakan teman-teman belajar kayak. Terus habis itu ada implementasi CNN menggunakan TensorFlow atau PyTorch. Terus juga ada deteksi YOLO atau juga bisa pakai OpenCV ya. Kalau teman-teman mau mencoba-coba sendiri, silakan di tutorial lab pakai OpenCV. Kemudian ada object detection, mungkin kita bisa kayak YOLO atau ntar model yang lain. Terus ada face detection, itu biasa ya pakai Python di Google Colab. Nanti ada labnya juga. Kemudian ini mini project itu pengembangan aplikasi berbasis CV, tapi ini ya kayak NLP aja, jadi nggak usah yang berat-berat banget juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu konsep penerapan CV itu seperti apa. Itu dilakukan secara grup, setelah itu pengerjaannya
selama ini ya. Jadi ini belajar mandiri silahkan dilakukan pengkodingan dan lain-lain. Nanti kita ada tatap muka untuk presentasi. Kira-kira seperti itu untuk silabusnya. Kemudian selanjutnya kita ke grading system atau sistem penilaian. Ini komponennya saya mengikuti universitas ya tetap ya kayak semester lalu. Jadi presensi 15% dari nilai kehadiran, minimal 75% untuk UTS dan UAS. Ini kan tidak ada perubahan ya. Jadi teman-teman minimal untuk untuk bisa datang UTS harus masuk 75% dan UAS juga gitu. Intinya kayak gitu. Kemudian tugas 30% dia bobotnya sama kayak UAS. Jadi tolong ya untuk tugas tolong dikerjakan. Jadi kalau misalnya tugasnya udah aman sih harusnya udah save tugas sama kehadiran juga udah lumayan nilainya gitu. Jadi itu diambil dari rata-rata nilai tugas, diskusi dan juga praktikum. Praktikum mirip kayak NLP ya karena kita teori praktek. Jadi nanti mungkin ada tugas tentang coding, ada diskusi tentang proyek teman-teman dan itu yang akan menjadi tugas. Kira-kira begitu. Nanti 30% diambil. Kemudian UTS bobotnya 25%, tapi ya juga lumayan lumayan berpengaruh ke nilai. Dan terakhir UAS. Jadi UAS sama tugas itu sama. Ini seperti di semester-semester sebelumnya juga seperti ini. Begitu. Kemudian untuk University Regulation atau tata tertib, itu teman-teman juga seharusnya udah baca juga ya dari universitas, cuman saya juga diminta untuk menyampaikan, jadi saya akan menyampaikan lagi. Jadi tata tertib kehadirannya di sini ada dua, tata tertib kehadiran dan juga tata tertib perkuliahan. Di mana tata tertib kehadiran itu teman-teman akan dihitung berdasarkan LMS dan juga presensi dosen atau presensi dari saya ketika dibutuhkan, hanya ketika dibutuhkan. Misal ketika LMS teman-teman ada yang bermasalah, itu masih bisa melalui saya gitu. Cuman nanti biasanya kalau saya untuk mengamankan teman-teman, saya akan mengabsen lagi, jadi saya akan manual juga. Takutnya di LMS tidak terekam, seperti itu. Tapi kalau misalnya LMS-nya sudah oke semua, aman semua, ya udah berarti saya tidak melakukan presensi lagi. Kemudian untuk izin dan juga sakit, itu dua-duanya dibutuhkan surat keterangan. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit, silahkan tapi kalau misalnya sakitnya nggak sampai ke dokter juga sebenarnya ngomong aja kayaknya sih nggak apa-apa ya. Cuman untuk ke akademiknya, jadi untuk sakit dan juga izin itu ada melampirkan surat yang nanti disampaikan ke saya dan juga ke akademik. Selambat-lambatnya 7 hari setelah tidak masuk gitu ya. Terus juga keterlambatan, sebenarnya keterlambatan ini adalah ini sih lebih ke tindakan pencegahan atau preventif. Kalau LMS-nya tuh kan menerapkan kalau di atas 15 menit dianggapnya biasanya nggak hadir ya. Kalau Vicon sih. Kalau misalnya kayak forum atau tugas itu kan ada rentan waktunya panjang. Tapi kalau video conference itu teman-teman biasanya cuma dikasih 15 menit. Jadi kalau misalnya join di 17, ini jam 19 ya, join di 19:16 itu nggak kehitung masuk gitu. Jadi kalau di LMS itu kalau Vicon dia toleransinya 15 menit, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tata tertib perkuliahan, yang pertama dilarang joki itu sudah pasti ya, terus dilarang plagiat dan dilarang menyontek. Nah, dilarang joki itu berarti teguran resmi dan penghentian kepesertaan seluruh mata kuliah yang diikuti selama 1 semester. Nah, kalau ini dari pengalaman kita semester lalu sih aman ya, nggak ada yang melakukan ini. Alhamdulillah, semoga semester ini juga tidak ada juga. Dan kalau plagiarisme itu kemarin yang diomongkan di rapat dosen itu adalah ketika kita menggunakan generative AI atau seperti ChatGPT, Copilot, dan juga Gemini, dan juga lain-lain ya, Claude, itu kalau menurut saya membolehkan. Cuma teman-teman itu jangan copy paste sementara itu. Jadi kalau misalnya teman-teman memakai Gen AI, itu tetap disintesis lagi jawabannya seperti apa. Dan juga misalnya untuk coding nggak apa-apa karena itu sangat membantu teman-teman kan. Cuma tolong ditaruh referensinya. Jadi misalnya menggunakan generative AI ChatGPT dengan keyword pertanyaan apa. Jadi dilampirkan seperti itu saja. Jadi saya membolehkan menggunakan Gen AI, cuman tolong digunakan secara bijak gitu ya. Jadi jangan serta-merta langsung dikopas secara mentah gitu. Karena kemarin di kampus juga sempat kayak di obrolan dosen juga sempat kayak itu dibahas gitu. Jadi kalau kalau kelas saya membolehkan cuman ditulis referensinya. Jadi misalnya dari ChatGPT diambil, dari Claude juga ditulis, dan keyword pertanyaannya seperti apa. Kemudian yang terakhir, bab menyontek. Menyontek juga sama ya, seperti saya sudah menyampaikan ke teman-teman kalau di semester lalu, boleh melakukan pekerjaan bersama, cuma ditulis kolaboratornya siapa. Misal, Mas Alfi bekerja sama dengan Mas Devin, silakan ditulis berkolaborasi, saling berkolaborasi seperti itu. Nah, kalau misalnya ketahuan tugasnya sama persis dan lain-lain, itu bisa diberikan nilai nol terhadap yang karena kan kita nggak tahu ya siapa yang nyontekin siapa yang dicontekin kan kita nggak tahu jadi yang sama itu akan diberikan nilai nol
cara menghindarinya adalah berilah tulisan kolaborator. Jadi misalnya siapa mengerjakan dan siapa, silahkan ditulis kolaboratornya siapa. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian tata tertib perkuliahan secara umumnya. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya itu dilakukan, maka teman-teman itu bisa dinonaktifkan kepesertaannya sebagai mahasiswa di mata kuliah tersebut dari sesi ke-9 sampai seterusnya. Itu berarti dalam bahasa singkatnya nilai teman-teman nggak akan keluar gitu kalau ketahuan melakukan ketiganya itu. Dan juga bagi yang tidak aktif, mata kuliah selama 3 kali berturut-turut tanpa keterangan, itu bisa juga dinonaktifkan. Jadi mungkin kalau yang semester lalu saya nggak tahu ya semester lalu udah berlaku apa belum, tapi kalau misalnya ada yang nggak masuk secara berurutan 3 kali, itu bisa dinonaktifkan. Jadi karena semester ini lebih mudah dan banyak online-nya, kalau menurut saya yang penting absen aja gitu. Jadi jangan sampai tidak meninggalkan apapun di LMS karena nanti kalau misalnya ngerinya kalau 3 kali nggak kehitung, itu bisa dinonaktifkan sama sistem. Kira-kira seperti itu. Kemudian virtual background Zoom, kalau di kelas saya membolehkan kalau misalnya teman-teman nggak bisa open cam nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya mau open cam, silahkan menggunakan background Zoom yang sudah ada di LMS juga. Dan juga teman-teman kan udah di mata kuliah sebelumnya kan juga ada yang, pasti dosen ada yang itu ya mewajibkan ya. Nah, itu virtual background Zoom-nya silahkan digunakan selama perkuliahan. Seperti itu. Kemudian langsung aja ya kita intro to CV-nya. Jadi tadi dari regulasi kampus dan lain-lain itu sudah saya sampaikan. Itu nggak ada beda, nggak ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama sebelumnya. Cuman ya mungkin karena semester ini kita sudah menggunakan LMS secara penuh, jadi mungkin akan di presensinya itu. Jadi kita ikutin aja ya kayak sistemnya seperti apa gitu. Nanti kalau ada yang terkendala absen, silahkan ngobrol sama saya kayak biasanya aja gitu. Terus kalau untuk penilaian saya juga kayak semester lalu kan lulus semua ya. Ada yang nggak lulus nggak? Adakah yang nggak lulus NLB? Oh, jika tidak menggunakan background nggak apa-apa, apa wajib? Kalau di kelas saya sih nggak apa-apa, tapi kalau di kelas lain sepertinya diwajibkan. Saya tergantung dosennya aja. Tapi biasanya diwajibin. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya mungkin kalau pas presentasi nih, kalau pas presentasi kan teman-teman harus on cam nih sekarang. Jadi itu aja dipakai. Tapi kalau kayak perkuliahan kayak gini, kalau misalnya sambil kerja sambil apa nggak aktif, nggak di on cam nggak apa-apa gitu. Terus nanti sambil going through aja ya sambil tanya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Kita dari peraturan kayaknya nggak ada perubahan ya. Kalau misalnya teman-teman mengerjakannya kayak NLP kemarin, emang tugas dikerjakan, presentasi dikerjakan, ya nilainya juga tidak ya nilainya juga pasti ya passing-passing aja gitu kayak ya lulus-lulus aja gitu makanya kalau menurut saya sih yang penting dijalanin aja kayak kuliahnya yang memang sesuai itu aja gitu nggak saya juga nggak akan yang memberatkan teman-teman gitu kita lanjut ke introduction CV atau konsepnya aja jadi mungkin kita kayak tadi ya kalau misalnya jam 8 kurang udah bisa selesai kita nggak apa-apa selesaiin aja jadi introduction to CV kita akan belajar tadi nih ya, yang di silabus udah tahu kan ada 8 materi tadi itu. Jadi selama 1 semester nanti kita akan ini guidance kita. Tapi tidak serta-merta kalau misalnya terlalu susah atau misalnya itu harus dijelaskan secara asinkronus. Mungkin teman-teman kan juga kalau tanya agak susah ya. Itu nanti mungkin akan saya sesuaikan sampai kemananya gitu-gitunya. Misal kayak histogram itu kita harus ngitung harus ketemu ya berarti nanti akan saya atur di saat kita tatap muka. Kira-kira seperti itu. Kemudian langsung kita ke computer vision dan image processing. Ini saya ngambil dari OpenCV ya. Kalau teman-teman ada yang sudah bermain di computer vision, mungkin sudah tidak asing dengan OpenCV, silahkan di akses aja itu banyak juga latihan-latihan dan materi-materi ada di situ banyak. Silakan nanti bisa diakses sendiri. Kemudian kita lihat dulu. Jadi saya akan merefresh sedikit tentang computer vision itu apa dan image processing itu apa. Jadi kan tadi ya udah ada yang ngambil di image processing di semester sebelumnya. Terus kenapa kita harus ada computer vision lagi? Emang beda gitu. Jadi sebenarnya secara garis besar image processing itu bedanya sama computer vision adalah kalau image processing itu adalah sebuah seni untuk mempercantik suatu image atau citra ya kita sebutnya gambar citra. Kemudian kalau computer vision itu bagaimana caranya kita mengajarkan ke komputer gimana caranya komputer tersebut mengimplementasikan meninterpretasikan
citra tersebut tuh citra apa gitu. Jadi gampangannya kalau image processing itu tuh kita kayak ngasih make up ke citra. Kalau computer vision itu kayak kita ngajarin ke anak kecil. Jadi ketika contohnya tuh gini, kayak misalnya kita sering sama anak kita atau sama keponakan kita atau sama siapa eh ke anak kecil kita kasih tahu kalau D itu kucing gitu. Satu kucing warna hitam, satu kucing warna orange, satu kucing warna putih. Nanti ketika dia lihat kucing warna belang, si ade ini tahu kalau itu tuh kucing gitu. Jadi kalau computer vision kita akan ngajarin komputer interpretasi apa yang dia lihat. Vision itu kan penglihatan ya. Apa yang dia lihat itu tuh dia tahu itu tuh apa. Jadi beda garis besarnya tuh itu. Kalau image processing itu dia bagaimana caranya image tersebut tuh jadi bagus, jadi cantik gitu. Jadi lebih bisa di apa ya? Jadi bisa lebih memiliki nilai yang bagus gitu. Maksudnya kayak lebih jelas atau lebih terang, lebih gimana-gimana, lebih tidak blur itu kalau image processing. Tapi kalau computer vision kita akan ngajarin ini tuh ini loh gitu. Kita akan ngeimplementasi itu tuh image apa atau itu tuh citra apa gitu. Jadi pengertiannya gitu ya. Kayak ini nih image processing itu adalah sebuah seni untuk mentransformasikan foto atau citra menjadi versi yang lebih baik. Di dalamnya bisa altering, bisa meningkatkan eh, citra digitalnya dan juga berbagai macam metode dan juga toolsnya ada. Ini teman-teman udah belajar di semester sebelumnya ya. Kemudian kalau computer vision kita akan mengajari suatu sistem itu untuk bisa mengenal atau untuk bisa memahami itu tuh sebenarnya apa? Apakah itu kucing, apakah itu mobil, apakah itu pohon. Nah, bedanya kalau misalnya image processing dia itu ada transform di sini keywordnya. Kalau computer vision dia tidak ada perubahan pada gambarnya. Jadi dia itu kita ngasih tahu ke dia gimana penglihatannya atau visinya itu atau visionnya itu untuk menginterpretasikan apa yang dilihat. Jadi apa sih yang dilihat itu tuh apa gitu. Jadi si komputer itu bisa ngasih tahu kita itu tuh apa gitu. Nah, kalau image processing dia hanya memperbagus, tapi dia nggak tahu itu tuh apa. Intinya kayak gitu. Kemudian ini ya contohnya dari core principles dan tekniknya. Jadi inti dari prinsipnya CV itu adalah tujuannya dia itu ini tadi ya nge-teach komputer atau kalau misalnya kita nge-teach anak kita gimana caranya memahami dan menginterpretasikan visual information dari sekitarnya. Contohnya ada dua, di sini ada pattern recognition atau pengenalan pola dan yang kedua ada face recognition atau pengenalan wajah gitu ya. Kalau ini ya, can you tell who this person is? Ini siapa? Kita tanya ke komputer. Atau yang kedua, pattern recognition. Dia bisa ngenalin ya, ini namanya Satya. Terus ada face verification system atau bisa disebut dengan biometrics kalau teman-teman tahu. Terus ini ada siapa? Ini not Satya. Dia tahu. Jadi di database-nya kita akan mengajarkan Satya itu yang ini loh. Ini bukan Satya. Kayak gitu. Terus habis itu database-nya udah tahu. Jadi ini Satya. Terus kita masukin lagi, ini bukan Satya, ini siapa? Ini Mark. Gitu. Terus habis itu, ini siapa? Database-nya belum saya lihat. Jadi dia haven't see him before. Dia nggak ada di database-nya. Jadi ini biasanya digunakan untuk face verification dari pattern recognition ini ya. Nah biasanya ini bisa juga dikerjakan dengan menggunakan deep learning dengan modern face recognition menggunakan deep learning. Nanti kita lihat di pertemuan-pertemuan selanjutnya kira-kira ada model-model apa yang bisa kita pakai untuk mengenali pola-pola ini. Jadi bedanya kalau di semester lalu kita belajar NLP itu full kata-kata, di sini kata-kata atau speech atau apa kita saat ini akan belajar mengenai citra atau gambar dan juga video gitu ya. Ini contoh yang pertama tentang pattern recognition. Ada face verification dan juga face recognition contohnya. Kemudian yang kedua ada deep learning. Jadi yang pertama kan pattern ya. Jadi kan sebenarnya inti dari deep learning pun kan kita mengajari patternnya itu seperti apa sih, polanya itu seperti apa gitu. Di machine learning pun seperti itu. Nah di deep learning ini tuh deep learning ini akan memberikan komputer itu apa ya? Dia akan membangunkan komputer itu tuh suatu perhitungan yang kompleks. Jadi dia bisa belajar dari berbagai macam data yang kita masukkan atau contoh di sininya. Nah, dengan memasukkan atau memberikan makan data sebanyak ratusan jutaan atau mungkin ya jutaan gambar gitu ya, dimasukkan sebagai dataset, nanti komputernya akan belajar untuk mengidentifikasi dan memahami sebenarnya yang dimasukin itu tuh gambar apa gitu. Jadi nanti dia bisa tahu itu tuh gambar apa atau classify gitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat di sini contohnya.
Ini videonya jalan ya. Ini yang tadi itu pattern recognition menggunakan deep learning. Tadi kan pendekatannya menggunakan deep learning. Nah, seperti ini contohnya. Gini. Jadi yang tadi L1, J1, L2 ini adalah dataset kemudian akan dimasukkan model deep NN itu deep neural network DNN ya. Terus habis itu di encoding kemudian dia nanti masuk ke kelas mana. Seperti itu. Nah, ini dari penggambarannya ya. Cuman kan teman-teman juga kemarin kan udah sempat belajar dari sisi algoritmiknya kayak apa. Nanti kita juga lihat di bagian deep learning kira-kira seperti apa sih dari code-nya dan juga algoritmanya itu sebenarnya seperti apa. Gitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada object detection. Jadi ada pattern recognition dan juga object detection. Ini yang paling terkenal sih, ini contoh-contohnya aja. Nah, untuk object detection itu dia akan mengidentifikasi spesifik objek di dalam suatu image atau di dalam suatu citra. Nah, biasanya sebagai contoh, ini yang paling sering ya, ini di bagian street scene atau di bagian jalan raya, itu tuh dia bisa membedakan antara mobil, orang, dan macam-macam. Kalau di sini dia akan bisa nih, ini kita akan lihat bareng-bareng. Semoga kelihatan ya. Ini, jadi car dihitung satu, gini-gini. Jadi dia akan bisa ngitung ini tuh apa. Nah, seperti ini. Nah, ini person, ada empat. Nanti dia jadi bisa mengkotak-kotakannya. Ini dia di dalam dalam image. Ini kan dia dianggapnya sebagai image ya. Tapi ini object detection. Dan di objek bergerak di video. Tapi kan video juga dalamnya sebenarnya image. Nah, nanti kita coba belajar bareng-bareng code-nya seperti apa. Mungkin untuk deteksi wajah. Nanti bisa ke situ ya mungkin arahnya. Seperti itu contohnya di object detection. Jadi contoh-contoh dari inti computer vision itu bisa digunakan sebagai pattern recognition atau pattern recognition dengan pendekatan deep learning dan juga untuk object detection atau YOLO ya kalau teman-teman udah pernah dengar you only look once. Terus habis itu ini bedanya. Ini bedanya kalau kita pakai image processing. Jadi kalau tadi yang di computer vision kita mengajarkan komputer dari apa yang dia lihat atau vision. Kalau image processing kita membutuhkan gambar itu tuh untuk jadi lebih baik. Jadi dia akan berubah gambarnya gitu. Nah, kita breakdown apa aja sih fundamental principle dari image processing itu apa aja. Nah, bisa digunakan sebagai image enhancement. Itu biasanya dia untuk menerangkan atau apa ya brighten up itu untuk lebih terang lagi kan bisa teman-teman kan kadang kalau foto itu kan terlalu gelap kita juga nggak bisa analisis itu apa gitu ya. Nah biasanya kalau image processing itu outputnya itu digunakan sebagai data feeding computer vision. Jadi ketika datanya udah bagus akan dimasukkan sebagai feeding data untuk computer vision itu menentukan kira-kira itu objek deteksinya apa, patternnya seperti apa. Biasanya digunakan dulu image processing sebagai preprocessingnya kalau di sini. Nah, bisa digunakan image enhancement atau filtering. Nah, filtering ini biasanya dia digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi elemen-elemen dari sebuah citra ya. Seperti misalnya blur atau untuk menghaluskan eh, sudut-sudutnya atau untuk mempertajam dari bagian-bagian yang blur. Nah, biasanya teknik ini itu tuh membantu untuk membuat citra menjadi lebih fitur yang lebih tinggi ya. Jadi resolusinya lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, yang terakhir ada transformation teknik di mana transformation teknik itu biasanya eh, resizing image ya. Jadi dia merubah ukuran. Ukurannya jadi seberapa up, jadi sebesar apa, terus merotasi terus nge-wrap dan sebagainya macamnya. Jadi kalau di image processing itu dia bermain di citranya dan mengubah citranya, tapi dia tidak melakukan pengenalan terhadap citra itu apa. Sedangkan kalau image processing tadi itu ya berdasarkan apa yang dia lihat. Seperti itu. Nah, ini referensinya untuk yang hari ini. Kira-kira materi utamanya itu dulu. Jadi sebenarnya sih ada lagi kayak toolsnya apa, terus nanti perbedaan lebih dalamnya seperti apa, kayak metodenya apa, algoritmanya apa itu nanti akan dijelaskan di minggu depan secara konsep yang lebih mendalam. Ini saya akan kasih dasarnya dulu ke teman-teman. Nah, hari ini saya ngambilnya dari sini di OpenCV dan juga Learn OpenCV dan juga ada dari buku, tapi referensinya mohon maaf saya lupa masukkan ke sini, itu ada di silabusnya. Kalau nggak salah dari buku keluarannya Pearson itu ada. Pearson ya, tulisannya Pearson di situ. Saya ngambil dari situ. Nah, kira-kira itu apakah ada yang ditanyakan untuk computer vision? Saya Bu izin tanya.
Ya, silakan. Ini untuk toolsnya nanti full menggunakan Google Colab atau ada tambahan lagi Bu kira-kira? Sepertinya masih pakai Google Colab, tapi karena kita pakai yang versi free mungkin nggak sampai video ya. Tapi nanti saya coba dulu kalau misalnya video masih bisa pakai Google Colab, nanti kita coba ke yang sampai video gitu. Kira-kira gitu Mas, apakah terjawab? Oke Bu, baik Bu, sudah. Oke, ada lagi teman-teman? UASnya nanti gimana Bu? UASnya ini kita sambil diskusi ya. Kalau misalnya saya terapkan kayak NLP, teman-teman ngerasa berat nggak? Jadi misalnya presentasi, kalau udah presentasi udah oke, teman-teman nggak usah UAS gitu. Jadi nilainya saya ambil dari situ. Atau mau ada presentasi tapi tetap teman-teman mau ada UAS secara tertulis atau mau gimana? Kayak NLP atau ada yang beride mungkin kalau misalnya berat gitu. Sebenarnya sih Kayak lebih aja Bu. kayak NLP aja. Iya Bu, kayak NLP aja Bu, lebih enak kalau buat saya. Hmm, kalau menurut saya sih emang kayaknya lebih karena kan ngerjainnya juga nggak sendiri ya sebenarnya. Dan tinggal presentasi aja gitu. Gak usah bikin laporan-laporan. Kalau UAS kan kemarin saya perintahkan untuk bikin laporan kan. Kayaknya agak lumayan berat juga. Kira-kira gitu. Itu langsung aja diomongin ya. Jadi ada yang keberatan kalau misalnya kayak kemarin, kayak di mata kuliah NLP maksudnya. Tapi yang ini ngerjainnya computer vision ya, nggak ngerjain NLP ya. Tapi ada banyak kok banyak tutorialnya banyak. Terus saya juga kalau misalnya teman-teman mau pakai Copilot atau mau pakai ya ChatGPT gitu-gitu ya nggak apa-apa. Cuman yang penting teman-teman bisa menyampaikannya ke saya. Terus konsepnya juga dapat, metodologinya juga ngerti seperti apa ya nggak masalah. Ya, kayak kayak NLP kemarin aja. Maksudnya nggak yang saya nggak akan yang mempersulit kayak gitu sih. Gimana? Apakah ada yang mau lainnya? Bu, mau tanya Bu. Iya Kalau silakan. berarti fisika komputer apa? Isi. Ya, Mm. komputer ini berarti saling berhubungan sama apa namanya? Komputer grafika ya. Ya, komputer grafika terus apalagi Mm. kemarin tuh pengolahan citra juga tuh berarti saling berhubungan ya, Bu? Kalau sama pengolahan citra itu di bahasa Inggrisnya image processing. Kalau Oh, sama pengolahan citra, dia itu berhubungannya, pengolahan citra itu digunakan untuk kayak teknik preprocessingnya. Kalau kita kemarin di NLP kan kita ada ya persiapan tokenisasi, terus ada stemming gitu-gitu kan. Kemudian dimasukkan ke apa namanya, dimasukkan ke model NLP-nya seperti apa. Nah, kalau di computer vision, image processing itu digunakan untuk memperbaiki resolusi image dulu. Karena nanti kita juga akan belajar ke depan, gambarnya itu belum tentu bisa langsung dipakai. Jadi misalnya blur atau size yang nggak sama atau butuh rotasi atau apa, itu butuh image processing, butuh pengolahan citra gitu. baik, Bu. Hubungannya itu. Tapi kalau sama grafika komputer ya, grafika komputer itu komgraf sih. Kalau komgraf itu kayaknya dia lebih ke ini deh, lebih ke pembelajaran, eh bukan tentang gambar, tentang Hmm, graf. Tapi kalau graf itu nanti kalau teman udah ngambil data science kan ya, Mas udah, Bu. ya tentang ke grafnya sih, lebih ke node gitu-gitu, edge, tapi bukan gambar. Oke, Bu. Oke, ada lagi? Kalau pakai model pretend kayak MobileNet boleh, boleh banget. MobileNet atau YOLO, jadi kan pretend tapi dimasukin ya, terserah mau fit data baru atau memang implementasi aja. Tapi kalau misalnya implementasi aja, kalau menurut saya teman-teman harus ngerti seperhitungannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai YOLO nih, YOLO kan emang kita tinggal pakai ya. Nah, nanti terserah datasetnya mau diganti atau misalnya ambil dari Kaggle atau ambil dari OpenCV. Yang penting ya teman-teman bisa menjelaskan dan tahu itu seperti apa. Gitu. Jadi kan kalau misalnya, kalau menurut saya kalau teman-teman ini kan udah ngambil NLP, udah ngambil CV, nanti kan rencananya kalau misalnya lancar teman-teman semester 7 mau ngambil skripsi apa kan udah kebayang nih. Kalau NLP apa yang akan dikerjakan, CV apa yang akan dikerjakan, atau mungkin akan ke bidang yang lain, misalnya nggak mau ke AI, bisa ke web developer, kayak gitu, kayak gitu. Jadi ini
jadikanlah mata kuliah ini tuh kayak pendukung nanti teman-teman ngambil tugas akhirnya apa gitu. Kira-kira gitu sih. Tapi kalau saya sih membolehkan misalnya pakai YOLO, pakai MobileNet, pakai aja. Cuman terserah nanti data yang mau di-feed seperti apa, kasusnya seperti apa, terserah. Iya, nanti akan dijelaskan lagi dari awal seperti apa. Jadi kayak misalnya YOLO itu dia algoritmanya seperti apa gitu-gitu gitu nanti kita belajar ya. Tapi urut nanti jadi nggak langsung ke YOLO karena YOLO kan langsung object detection ya. Nanti kita belajar pelan-pelan. Jadi dari awal nanti saya pun ngambil di mata kuliah image processing tuh saya masih masukin di satu atau dua pertemuan untuk teman-teman refresh gitu. Iya, kalau bikin dari scratch pasti pasti rumit karena bangun algoritma. Kayak pakai aja nggak apa-apa, pakai pretend model. Nanti juga dilihat biasanya kalau Citra itu kan pakai MNIST ya, itu Pak, datasetnya bisa pakai MNIST itu silahkan dieksplorasi datanya di situ ada banyak misalnya dia untuk mengklasifikasikan mana yang baju, mana yang celana, mana yang apa itu fashion MNIST nama datasetnya itu sering digunakan juga atau teman-teman bisa ini ide aja ya ide ke teman-teman nanti silahkan mau diterapkan eh teman-teman bisa ini deteksi penyakit di tanaman jadi misalnya di daun teh itu ada datasetnya udah ada di daun teh nanti teman-teman bisa lihat daun teh yang seperti apa yang kena sakit jadi daun teh itu nggak bisa dipakai itu nanti bisa diklasifikasikan itu ada banyak banget itu dari yang contoh daun teh ya terus ada juga hmm, sebenarnya kalau yang computer vision itu kalau arah untuk kepenelitiannya kelompok sebenarnya kelompok atau mandiri ini enggak NLP ya Mas Mas Devin ini computer vision ini kelompok nanti kerjanya kelompoknya terserah mau sama kayak waktu teman-teman NLP atau bikin baru nah enaknya gimana mau disamain atau mau bikin baru halo ini orangnya ada berapa sih 15 15 tuh berarti eh bertiga aja ya biar satu atau dua pertemuan selesai ya nanti jadi ada 5 kelompok gitu. Oke, kalau bertiga, nanti saya di pertemuan depan deh, nanti saya kayak waktu itu saya kasih spreadsheet-nya, nanti silahkan diisi bertiga-bertiga gitu. Jadi kan ngerjainnya lebih banyak. Itu bisa tuh untuk deteksi penyakit, terus bisa juga untuk deteksi citra banjir, itu juga bisa. Kayak misalnya daerah ini eh, banjir, nanti kira-kira ke depannya tuh dia akan banjir atau enggak. Terus klasifikasi kira-kira banjir mana yang akan membuat kerusakan lebih berat atau yang memang dia sedang aja nggak ngaruh apapun gitu ya, udah banjir aja gitu. Itu terus bisa juga paling sering itu sih kalau yang paling paling apa ya bisa diimplementasikan dan datanya ada. Terus ini ya, oh, tadi saya mau ngomong ini. Kalau misalnya computer vision itu sekarang kalau di bidang riset dia lebih sering digunakan untuk ketahanan pangan karena itu kan juga lagi naik ya untuk agriculture. Jadi itu tadi contohnya bisa untuk deteksi penyakit di tanaman, deteksi bahasa isyarat itu NLP masuknya. Apa gambarnya maksudnya? Gambar dari citra bahasa isyarat maksudnya? Jadi Mas atau gimana maksudnya? Oh iya, gambar dari citra bisa. Cuman bahasa isyarat itu CB ya. Itu juga ada yang melakukan sebenarnya di Universitas Indonesia itu tentang khusus riset bahasa isyarat, tapi dia mengerjakannya di bidang NLP-nya. Tapi kalau misalnya dari deteksi misalnya berarti mengisyaratkan apa, terus itu apa artinya gitu ya, maksudnya ya, gitu nggak masih Mas? Gambarnya isyarat apa itu artinya apa gitu? Ya itu juga bisa. Jadi intinya bedanya itu ya, nanti kalau teman-teman ngerjain dia yang berkaitan dengan gambar atau citra. Jadi dia bukan yang dari bahasa atau dari suara itu masuknya ke ranahnya NLP. Kalau yang ini kita fisik komputer tadi ya. Jadi deteksi misalnya itu kucing atau itu anjing atau apa itu kan basic ya. Tapi nanti teman-teman bisa mengembangkan ke itu tadi kayak misalnya deteksi tadi itu penyakit di tanaman itu kan jelas tuh latar belakangnya untuk apa, ada yang menggunakan. Terus kayak misalnya masa panen, apakah ini sudah bisa dipanen dari warna, dari apa, itu kan bisa juga tuh, kayak padi ya berarti. Apakah padi ini bisa dipanen apa enggak. Terus bisa juga tambak udang, area tambak udang dari atas.
itu kira-kira kelihatan mana yang daerah tambak, mana yang perairannya bukan untuk tambak, itu nanti bisa diklasifikasikan juga. Bisa juga digunakan untuk itu ya, computer vision. Untuk apa ya contohnya? Untuk berarti untuk menentukan daerah mana yang kira-kira cocok menjadi tambak dari klasifikasi-klasifikasi sebelumnya. Contohnya seperti itu. Itu tadi udah berapa kasus ya saya kasih ke teman-teman. Nanti silahkan dieksplorasi kira-kira akan yang seperti apa gitu. Atau bisa juga ini kalau misalnya menentukan safety di proyek orang itu pakai helm apa enggak itu juga bisa gitu-gitu. Contohnya gitu-gitu sih kalau yang di riset-riset. Nanti silahkan di search kayak apa yang sering dikerjakan di bagian image di bagian computer vision dari bagian image gitu. Ada lagi? Berarti bedanya dengan NLP itu lebih sekarang lebih ke visual ya, Bu? Betul, betul sekali. Kalau NLP kita kan belajarnya tulisan ya, bahasa kayak kata-kata, ya pokoknya yang berhubungan dengan kata-kata yang bisa ditokenisasi, misalnya bisa dipisah-pisah gitu, bisa di macam-macamin dari kata-katanya. Tapi kalau NLP kita dataset kita itu gambar atau citra gitu. Bedanya itu. Oke, Bu. Siap. Ada bayangan ya teman-teman ya? Computer vision itu apa? Apakah ada lagi? Kalau asinkron itu berarti nanti cuma Hmm? dikasih artikel atau ada kayak referensi video gitu, Bu. Itu sebenarnya kemarin dibebaskan sih, maksudnya kayak ke pengampunya apakah mau bikin video atau kasih artikel reference gitu ya. Nanti saya coba lihat deh kalau misalnya saya sempat bikin record videonya saya coba, tapi kalau misalnya enggak nanti silahkan pas Zoom meeting kita bahas itu kayak apa. Tapi kalau misalnya kayak perhitungan, misalnya histogram tadi atau apa, itu kan enaknya kan langsung kita ketemu ya. Maksudnya kayak kayak waktu saya jelasin TF-IDF, Ngram gitu-gitu kan kalau misalnya via baca sendiri sebenarnya bisa, cuman kan mungkin teman-teman kan juga untuk memahaminya lumayan gitu, lumayan lumayan effort lebih berat ya kalau misalnya hitung-hitungan nanti mungkin untuk yang materi-materinya susah mungkin saya usahakan saya sampaikannya di tatap muka mungkin gitu Mas Raihan. Kalau misalnya untuk yang kayak nanti saya akan mencoba mengenalkan ini sih salah satu paper pionir. Jadi itu adalah kalau paper pionir itu dia itu saya lupa namanya siapa ya oleh siapa dia itu membuat pertama kalinya computer vision itu seperti apa dia itu mengklasifikasikan tentang hewan jadi dia juga yang bikin dataset gambar itu sebanyak yang kayak sekarang itu oleh di tahun berapa ya saya lupa nanti coba saya sampaikan ke teman-teman di penelitian yang pertamanya gitu kira-kira begitu kalau untuk kelas offline kayaknya nggak bisa ya mas karena kita kan di eksekutif di kelas eksekutif dan malam hari gitu. Ada lagi teman-teman? Nanti jadwalnya kapan kita asinkron, kapan kita tatap muka, dilihat di silabus ya. Jadi kalau misalnya lagi ada tatap muka ya berarti harus datang dan absennya melalui Vicon. Kalau misalnya lagi asinkron ya berarti antara tugas atau forum gitu. Nah nanti yang sebelum sebelum Lebaran kan kita masih ada satu kali pertemuan sebelum itu tapi asinkron. Nah itu nanti silahkan dibuka LMS-nya. Jadi presensinya melalui LMS. Hari ini ada yang belum absen kah? Sambil saya cek. Saya belum bisa, Bu, LMS-nya. Jadi Mas untuk Rehan ya? KRS, ya, KRS-nya belum disetujui, Bu, sama Pak Taufik. Oh, nanti saya coba sampaikan ke Pak Taufik. Berarti sebentar, yang lainnya udah bisa semua? Apa ada yang terkendala juga? Sebentar, saya coba share aja ke teman-teman ya, yang belum absen. Absennya pakai forum ya? Tapi Mas Ryan udah masuk di presensi loh, Mas. Tapi belum bisa LMS. Belum, Ini Bu, saya, belum. Di LMS belum ada itu, Bu, soalnya. Belum ada matkul ini. nih Syaroni ada ya, Dimas ada,
Alfi ada. Ini Mas Devin ya, belum presensi ya di LMS-nya. Tolong dilakukan di. Bu, udah aku pencet join tadi, Bu. Belum ada ya? Bukan join, pakai yang forum. Kan ada dua ya, yang meninggalkan nama dan NIM. Oh, oke, siap. Ya, terus Khalid Musdar ada. Mas Usama, ada Mas Usama? Emang nggak ada ya, berarti bener ya. Terus Renaldi Bagas ada, Muhammad Rizik ada, Bagas Aditya ada, Irfan. Nih ya Mas Rehan ya, udah masuk sih Mas di sini. Oh ya Bu, sebentar saya cek Bu. Soalnya Mm-mm. tadi yang matkul sore Belum belum ada masuk. sih Bu. Oke, oke. Coba saya cek dulu. Mm-mm. Ini Mas Ganis masuk kayaknya tadi kan? Tanya. Sorry, Bu. Kok di saya belum ada pencetannya, Bu Mas ya? Ganis ada? Udah ngisi. Saya tinggal di forumnya doang sih Bu, kayaknya nih Bu, yang ngisi nama sama itu ya Bu. Coba dibuka ya. Ini loh di yang forum ini. Siap, siap Bu. Saya isi dulu Bu. Mm-mm. Berarti yang nggak ada cuman Mas Usama ya, yang hari ini nggak masuk. Ada info kah Mas Usama kenapa nggak datang? Bentar saya cek di sini. Sudah masuk belum Bu absensi saya Bu? Siapa yang terakhir tadi? Mas Ganis ya? Iya Bu. Bentar saya cek. Sudah. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama tinggal Mas ini ya, Mas Rehan dan Mas Devin belum masuk. Nih ya, saya bukain. Nih, Devin sama Raihan. Kurang dua. Kalau masuk Maaf, sama. Bu. Di saya cuman ada join doang, nggak ada klikan forum. LMS-nya coba di share screen, Mas. Saya stop share. Bentar, Bu. Mm-mm. Soalnya nanti seterusnya pakai ini, takutnya nanti nggak kehitung absen. Kalau asinkron kan saya nggak mungkin ngabsen manual ya. Silakan dicek. Coba. Nah, itu kan ada tuh atas forum. Itu diklik. Yang pertemuan satu computer vision hijau, yang hijau. Nah, itu diklik. Terus lihat. Nah, itu silahkan tulis di situ. Nah, nanti tergantung ya dimintanya di LMS itu apakah forum ataukah tugas atau apa nanti teman-teman menyesuaikan. Jadi kalau asinkron nanti bentuknya seperti itu. Nanti akan saya info ke Mas Raihan apa yang dimunculkan di minggu itu gitu ya. Oke, saya cek dulu. Ya, iya, udah semua masuk sama ada ya jadinya ya. Punya saya nggak bisa di itu Bu, nggak bisa di enter. Boleh share screen Bu? Oh, ya udah. Ya nggak apa-apa. Nanti tapi minggu depan kan soalnya asinkron ya Mas. Nanti dipastiin ya minggu depan ya.
Tapi nanti kalau misalnya Mas Raihan minggu depan masih nggak bisa, nanti ngomong ke saya aja, nggak apa-apa. Kalau soalnya takutnya kalau lagi nggak ada tatap muka, saya takutnya teman-teman nggak kerekam absennya. Itu aja sih. Sebentar. Jadi sudah saya klik kirim sih Bu, cuman itu nggak bisa. Oh ya, berarti nanti saya saya aja yang rubah dari si akadnya dosen. Bukan dari LMS ya. Jadi ada lagi sistemnya. Jadi teman-teman ngisinya lewat LMS, dia akan dikirim ke si akad dosen. Nah, nanti si akad itu yang bisa saya ubah. Kira-kira yang masuk, misalnya nggak kerekam atau apa itu via saya gitu. Makanya nanti, tapi minggu depan udah tahu kan ya teman-teman caranya kayak gitu. Jadi karena minggu depan kita asinkron, jadi dipastikan LMS-nya bisa semua. Gitu ya. Permisi Bu, maaf. Jadi kita Mm-mm. absensi nggak hanya pencet join, jadi tetap mesti ketik di forum ya. Itu karena dari kemarin kan Zoom ada masalah. Jadi tadi saya backupnya melalui forum. Tapi kalau itu tadi ya, kalau kita Vicon berarti pakai join. Tapi kalau kita asinkron, kita pakai antara forum atau tugas. Oh Gitu. begitu. Mm. Oke, Jadi siap baik. kan ada tulisannya tuh yang di-share sama Mas Raihan. Kalau forum itu sebagai syarat kehadiran. Nah, berarti teman-teman harus nulis di situ. Gitu. Di-share di chat ya, bisa kelihatan. Jadi nanti yang syarat kehadiran tuh yang apa? Kalau misalnya syarat kehadirannya tugas, berarti tulisan syarat kehadirannya itu berarti ada di tugas, seperti itu. Gitu. Ada lagi? Pasti ya, hampir jam 8 ya. Presensi udah semua, nanti Mas Rehan langsung saya ubah di punya saya aja. Oke, kalau udah nggak ada lagi, mungkin saya tutup dulu. Nanti minggu depan kita masih asinkron. Nanti terus libur 2 minggu, tanggal 16 juga kita masih, 16 April, kita masih asinkron, baru minggu depannya kita ketemu lagi. Jadi sebelum Lebaran kita nggak ada ketemu lagi, jadi saya mengucapkan mohon maaf lahir batinnya dari sekarang aja ya teman-teman. Kalau misalnya banyak salah dari hari ini atau semester-semester lalu, saya mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri untuk teman-teman yang merayakan. Kalau misalnya ada yang mudik, ada yang apa, semoga sehat selamat sampai tujuan. Nanti kita ketemu lagi di minggu kedua setelah Lebaran ya, gitu ya. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan kehadiran teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum Terima wabarakatuh. kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Terima kasih juga, Bu. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya.